Kalau kita salah, lalu diberitahu bahwa kita ini salah, maka kita harus berubah. Amin. Amin. Harus berubah. Nah, saudara, seringkali dalam kehidupan kita dikasih tahu salah, ada firman Tuhan datang kepada kita, terus kita tidak mau berubah, dan kita tetap berjalan dalam kesalahan itu. Mari kita lihat ayat ini, Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama. Kita lihat ya, apa jadinya kalau ada orang setelah tahu firman Tuhan dan kita ditegur, lalu kita tidak mau berubah. Ya, kita lihat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Yang sering terjadi kita ini bagaimana? Kebalik bukan? Iya. Lambat dengar tapi kecepatan ngomong. Dan akhirnya menyakiti orang. Oke? Juga lambat untuk marah. Ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang baca firman bagaimana? Tertanam di dalam hatimu. Dan gak cuma tertanam, tapi firman itu berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kalau kita mau mendengar nasihat, kalau kita berubah, pasti menyelamatkan. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika kita tidak demikian, maka dikatakan ini ngeri sekali. Kita bagaimana? Menipu diri sendiri. Saudara, nipu orang lain aja sudah jengkel kan. Nah, betapa bodohnya kalau kita nipu diri kita sendiri. Betul tidak? Menipu orang lain aja sudah kurang ajar, betul. Tapi ternyata firman ini berkata, kalau kita mendengar firman dan kita tahu salah, tapi kita tidak mau melakukannya, maka kita ini menjadi penipu atas diri kita sendiri. Sebab jika seorang hanya apa? Mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah bagaimana? Seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi kalau ini digambarkan lucu sekali. Kalau kita di depan cermin, maaf jangan tersinggung, kalau yang perempuan entah karena gelap atau karena kecepatan, begitu kita bercermin ternyata alisnya sebelah panjang sebelah pendek. Ngerti maksud itu? Kira-kira bagaimana, dibiarin atau? Kalau kita bercermin ternyata muka kita dari sesuatu, dibiarin atau dibetulkan? Ayo jawablah, susah bener. Saya ini kalau ngajar, saya ini kalau khotbah enggak cuma khotbah, tapi saya itu mengajar. Jadi dengan banyaknya pertanyaan itu membuat saudara akan lebih ngerti. Lagi sekali ayat ini saya baca. Sebab ayat 23 ya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang mukanya sendiri, memandang dirinya. Mungkin siapa pernah nggak sadar pakai baju, contohnya yang laki ini kancingnya miring, nggak pas itu, pernah nggak? Pernah. Nah, terus ketika kita bercermin, kancing itu nggak pas karena ada yang melingsih satu, terus kita diamkan saja, bodoh nggak? Nah, itu yang goblok kata Pak tadi. Itu yang dikatakan kamu menipu dirimu sendiri. Kamu tahu salah kok. Lalu akibatnya apa? Kalau kita ke pesta, kita ke toko, kita ke acara-acara di luar rumah, dan orang melihat itu, apa kosan mereka? Apa komentar mereka? Nggak beres sih. Nah, nggak beres sih. Kamu pakai baju kok bisa kancingnya melingsih, diam aja. Terus pasang alis kok panjang pendek, itu bagaimana? Padahal sudah bercermin tadi itu.
Saudara, kekristenan kita seringkali seperti itu. Saya ulangi ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi Kristen kita tidak ditentukan hanya kita rajin kebaktian atau tidak. Kristen kita nggak ditentukan berapa jam kita sehari sembahyang, tidak. Tapi kekristenan kita ditentukan bagaimana firman itu seperti cermin. Begitu cermin itu dipasang di depan kita, wah luar biasa. Tadi bersama Pak Mintarja, istri, Pak Kawi dengan keluarganya, kami dengan Pak Pendeta Maksi, kami itu baru pulang dari Pacet. Ada pertemuan berapa ya? 100 berapa batuan ini? 100 berapa? 125 pendeta. Ada yang suami istri, ada yang sendiri. Aduh, saudara, kalau lihat mereka, bayangkan datang dari Lamongan, dari Bojonegoro, dari Tuban, dari Kediri. Ada yang naik motor boncengan, saudara. Ada yang cerita, ada yang rusak motornya, hampir nggak bisa berangkat. Aduh, tadi waktu kami pulang lihat mereka, wah sudah helm tutupi semuanya, ya nggak takut kena angin. Sudah gitu bawa lagi. Tidak tahu bungkusan apa saja karena dari panitia memberi banyak buku, memberi banyak apa-apalah hadiah untuk mereka. Nah, yang indah adalah setelah mereka mendengar firman Tuhan itu, hamba Tuhan loh saudara, hamba Tuhan, gembala-gembala lah, berani ngomong di depan orang setelah mereka dengar firman Tuhan. Yang khotbah Pak Peter Condro, Pak Erastus dan saya. Bayangkan gembala-gembala, ada yang menangis salah, hidup rumah tangga nggak benar. Ada gembala ngaku sampai semuanya kaget. Hari-hari ini lagi dikejar 2 cewek, 1 Islam, 1 Katolik. Bayangkan gembala itu. Tapi setelah mereka dengar firman Tuhan, mereka mau merubah hidupnya. Pasti Tuhan akan bekerja untuk mereka. Udahlah banyak kesaksian yang mengharukan setelah mereka dengar firman itu. Responnya itu langsung. Nah, Papa sangat rindu respon kita cepat. Katakan amin. Begitu firman Tuhan disampaikan, langsung Pak. Kalau kita punya sikap seperti itu, maka percayalah, dari waktu ke waktu hidup ini akan terus diperbarui. Katakan amin. Karena begitu kita bercermin, aduh bibiku ada apanya ini? Wah ini batuk ini ada apa ini? Wah ini bajunya kok miring begini kancingnya? Ya, Senin malam datang satu keluarga ketemu kami, dan kami ada di lobi hotel Royal Regal. Masih ada berapa orang ketemu, sudah hampir jam 12. Nah, waktu datang kuat 2 orang suami istri yang terakhir, saya tuh nggak perhatikan. Yang lain itu melototin saja lah. Mereka belum kenal siapa yang datang, tapi saya kenal. Terus saya tanya, kamu tuh melototin apa? 2 orang. Aduh maaf. Kenapa? Saya tanya. Saya nggak perhatikan. Ternyata si suami itu pakai kaos terbalik. Yang harusnya di depan, yang agak turun itu dia taruh ke belakang. Istrinya tertawa. Dia juga rasa lucu. Lah kok bodoh bener sudah tua begini pakai kaos bisa kebalik. Langsung dia ke toilet itu untuk diganti posisinya. Nah saudara, kalau kita tahu salah dan kita dinasihati dan kita ditunjukkan bahwa itu salah, kalau kita nggak merubah hidup kita, ingat, maka kita menipu diri kita sendiri. Kita tidak jadi pelaku firman. Ya nggak usah jauh-jauh. Kapan firman terakhir yang saudara dengar sebelum hari ini? Dan firman tentang apa? Lalu tanya, aku melakukan atau tidak? Itu pertanyaan penting. Nah, sekolahnya Tuhan Yesus itu unik. Nggak ada sekolah kayak sekolahnya Tuhan Yesus. Kalau satu pelajaran dia berikan kepada kita itu nggak lulus-lulus, maka kita nggak bisa pindah ke pelajaran yang lain. Pernah tahu nggak? Itu di Yakobus pasal 4. Harus. Nah, sekolahnya Tuhan Yesus itu uniknya begini. Ayo siapa yang sudah kuliah? Kapan seorang mahasiswa di DO, di drop out, dikeluarkan dari kampus? Kalau dia sudah berapa kali ujian mata kuliah yang sama? Kayak nggak pernah kuliah aja. Berapa kali ujian dengan mata kuliah yang sama? Nggak bisa. Berapa?
4, saudara. 4 kali mata kuliah sama tidak lulus, itu langsung DO. Dia nggak bisa lanjut lagi. Dia harus pindah ke fakultas yang lain. Berarti dia nggak mampu. Nah, kejam sekali kelihatannya, bukan? Tapi sekolahnya Tuhan Yesus itu unik. Hairnya, tahu kata hair? Apa kata lain hairnya itu? Diulang lagi. Itu bisa sampai jutaan kali. Jadi misalnya begini, ada di antara saudara diajar untuk lulus dalam hal pengampunan. Nah, saudara itu sudah ujian 67.986 kali. Banyak enggak itu? Wah, piro tahun tuh kalau 67.846 kali. Maka Tuhan nunggu yang ke 67.847 kali. Dan saya kagum, malaikat itu sabarnya luar biasa. Cuma mikir, kok kamu lagi? Kok kamu lagi? Dia nggak pernah bosan nungguin kita. Renungkan. Nah, kalau sudah 67.847 kali, lalu dikasih kesempatan lagi 67.848 kali, tetap nggak lulus. Pokoknya kalau diuji mengampuni, langsung balas. Picek matamu ya gitu. Kurang ajar kon ya. Maaf ini. Tuhan sabar. Dia tunggu yang ke 67.849 kali. Jangan dianggap apa ini guyonan ya saudara. Itu prinsip Alkitab. Maka itu kita nggak pernah bisa meningkat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Karena kita tidak mau lulus. Bayangkan kalau fakultas seluruh dunia ini saudara, seluruh dunia yang namanya universitas itu sama 4 kali ujian, mata kuliah yang sama, nggak bisa, berarti dia nggak niat kuliah, keluar, dia harus pindah ke fakultas lain. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Nah, uniknya lagi, sekolahnya Tuhan Yesus sekolah yang paling hebat, nggak ada di dunia kayak sekolahnya Tuhan Yesus. Saya tunjukkan berapa hal, diantaranya ya ada banyak diantaranya. Kalau ujian itu soalnya itu nggak pernah ganti dari dulu, yaitu terus soalnya. Pernah sadar nggak itu? Karena Alkitab nggak boleh diganti. Ya dengar, soalnya itu sudah tertulis semua ribuan tahun yang lalu. Yang berikut dengarkan. Kalau kita ujian itu boleh ngerepek. Tahu ngerepek? Nyontek. Bahkan boleh dibawa pulang soal-soal itu. Kerjakan sambil berak, sambil makan, kerjakan. Dikasih kebebasan. Coba bayangkan ya, sekolah ujiannya seenak-enaknya. Soal ujian gak pernah ganti dari dulu, sudah sama itu saja. Boleh ngerpek, boleh nyontek. Gak ada yang nungguin, kerjakan sendiri. Lalu muridnya gak lulus-lulus, yang goblok iki sopo. Ngerti gak? Lah jawab cepat. Nah itu dia muridnya yang bodoh. Sudah sekolah kayak gitu enaknya loh saudara. Maka itu ini yang buat Tuhan sedih. Mungkin ada di antara kita, karena kita orang Surabaya, mungkin Pak Pendeta Herman tanya, Bapak, Ibu sudah berapa lama jadi Kristen? Saya tuh lupa, pokoknya Tugu Pahlawan belum ada. Wah, suhine itu loh, Tugu Pahlawan belum ada. Nah, segitu lama, saudara tahu Tugu Pahlawan dibangun tahun 61. Terus jangan bilang, oh jembatan merah belum ada. Walah itu zaman Belanda belum ada itu. Selama itu saudara dan saya jadi Kristen, lalu apa perubahan dalam hidup ini? Kita harus serius dalam hidup Kristen kita, tidak boleh main-main. Ingat, sekolahnya Tuhan Yesus, kalau soal satu ini tidak lulus, kita nggak boleh pindah ke pelajaran yang lain. Simpan itu. Harus lulus. Sampai ada banyak ayat dikatakan, semua kita jadi sama seperti Yesus. Lah itu kan masih jauh. Coba salah seorang baca 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih,
sekarang. Kapan sekarang itu? Ya sekarang. Kita ini adalah siapa? Anak-anak Papa. Betul. Sekarang kita ini anak-anak Papa. Sejak kita terima Yesus. Tapi aneh kalimat berikut. Tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti atau kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila siapa Kristus bagaimana menyatakan dirinya kepada kita, maka kita akan menjadi sama seperti dia, bukan mirip. Beda enggak sama seperti dan mirip itu? Beda, mana yang lebih kuat? Sama. Nah bayangkan, ini loh target Tuhan Yesus nyekolahkan kita di sekolahnya itu, supaya kita jadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat ini paling gampang direnungkan dengan hidup bayi-bayi. Siapa yang sudah pernah punya anak, lihat ayat ini. Bayi lahir sampai umur berapa bulan, wajahnya ganti-ganti enggak? Kadang kayak papanya, kadang kayak mamanya. Itu yang luar biasa. Kok bisa wajah itu bisa ganti-ganti? Maka itu ayat ini berkata, sekarang kita ini anak Tuhan, tidak diragukan. Karena kita bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Tapi kita ini belum tahu seperti siapa kita ini. Nah, kenapa bayi-bayi berubah-berubah? Semua orang pasti tahu. Kalau saat itu dia begitu dekat dengan mamanya, dia wajahnya kayak mamanya. Di satu saat dia dekat dengan papanya, dia kayak papanya. Bisa berubah. Kalau omanya yang mengasuh dekat, nanti bisa kayak omanya. Ganti-ganti terus. Nah ini loh, selama kita jadi anak-anak Papa, saudara itu dekat siapa? Nanti pertanyaannya, lah nek dekat setan, ya pasti koyo setan dong sudah. Maaf. Kita ini dekat siapa setelah kita jadi anak-anak Papa? Nah di situ Kristus akan menyatakan dirinya kepada kita. Itu dahsyat sekali. Maka kita akan jadi sama seperti dia. Ini target. Ya, siapa bisa menyebutkan? Yang saya nggak tahu ya. Di ruangan ini siapa yang paling lama jadi Kristen? Saya nggak tahu. Mungkin saya paling lama jadi Kristen. Saya bertobat tahun 70, tanggal 20 Agustus, saudara, di Gelora Pancasila. Nah, ada yang lebih lama dari saya, misalnya begitu. Oke, berapa tahun kita jadi Kristen? Pertanyaannya, bukan berapa lamanya kita jadi Kristen. Pertanyaannya, kita ini seperti siapa? Betul? Seperti siapa kita ini? Nah, untuk jadi seperti siapa, kita ini dekat dengan siapa? Tolong baca Kejadian 5:22. Salah seorang silakan. Kejadian 5 ayat 22. Menarik sekali ayat itu. Jadi jauh sebelum Yesus datang, Papa sudah menyatakan suatu kebenaran untuk kita itu jadi seperti siapa. Henok hidupnya bagaimana? Bergaul dengan Tuhan. Selama berapa minggu? Loh, tanya minggu ya kali no gitu loh ah. Kok mau sebut gitu toh. Maaf. Jadi kalau ditanya berapa minggu ya kalikan 300 tahun kali 52 iku piro rek gitu loh. Amin. Lama atau sebentar? Wah, lama sekali. Tapi lagi loh saudara. Lagi. Berarti sebelumnya sudah ada. Memang luar biasa. Jadi Papa sejak zaman kitab Kejadian sudah sangat merindukan kita ini bergaul dengan dia. Kenapa banyak istri-istri jengkel pada suaminya? Karena pergaulannya dengan orang-orang jet set. Tahu kata jet set? Yang hobinya beli berlian terus. Bila suaminya beli beling aja nggak bisa. Maaf istilah ini, ngerti nggak maksud saya? Nah, kalau beli beling aja nggak bisa. Terus istrinya bergaul dengan orang-orang jet set. Kalau kumpul, tas LV 16 juta. Sepatu 4 juta.
Terus pulang ngomel-ngomel, kamu kok nggak kayak suami orang itu? Pernah dengar ada istri seperti itu? Nah, karena dia salah bergaul. Betul, salah bergaul. Maka itu penting kita tahu dengan siapa kita bergaul. Betul? Maaf, saya ngomong jangan tersinggung. Mudah-mudahan di sini nggak ada orangnya. Siapa yang hobinya nonton sinetron, sampai kalau main episodenya, tolong ya, aku nggak pergi dulu ya. Anak dibiarin sendirian tidur. Ada setan itu, ada setan. Kamu gak tidur, awas. Karena mamanya mau nonton sinetron, gak mau nungguin. Maaf. Nah, kita ini bergaul dengan siapa, itu mempengaruhi, saudara. Kalau kita hobi nonton sinetron terus, jadi aneh hidup itu. Betul? Jadi aneh. Nah, kalau saya nonton TV, apalagi dengan anak-anak, ajari nonton siaran-siaran yang pendidikan. National Geographic misalnya, Discovery Channel. Oh, itu pendidikannya luar biasa. Ajari mereka. Nah, kita bergaul dengan siapa, itu mempengaruhi kita. Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10. Nanti saya kembali lagi Kejadian 5 ayat 22 ya. Kolose 3 ayat 10. Coba saudara perhatikan itu. Silakan dibaca salah seorang. Dan telah mengenakan manusia baru Ya. yang terus menerus. Nah, stop dulu. Ini loh yang luar biasa. Terus menerus diapakan? Diperbarui. Saudara heran enggak? Tidak ada barang atau benda di dunia ini yang dibuat oleh manusia atau pabrik. Begitu dipakai jadi tambah baru, tambah baru, tambah baru. Pabriknya tutup. Nah, betul tidak? Tutup pabriknya kalau begitu. Tapi yang Papa kerjakan, kalau dia memberi kita manusia baru, berarti dulu ada manusia lama tidak? Nah, itulah manusia lama kita yang harus dibuang. Begitu dia memberi kita manusia baru pakaian, karena kata telah mengenakan artinya pakai pakaian. Begitu kita pakai, langsung terus menerus diperbarui. Sampai kapan stopnya? Lanjut terus. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar ayatnya. Ya, terjemahan yang lain berkata sampai kita ini seperti pencipta kita, yaitu Papa di surga. Terus menerus diperbarui. Kira-kira kalau hidup dengan konteks ini, maka itu ingat ratapan 3 ayat 23 sampai 25. Selalu baru tiap pagi. Baru. Nah, adakah hal baru dalam hidup kita setiap pagi itu? Hanya ada satu tanda, hanya ada satu akibat. Kalau seorang manusia tiap bangun pagi, dia dapat hal yang baru. Apa yang terjadi pada orang itu? Selalu baru. Bukan istri baru tapi ya, ingat itu. Selalu baru semuanya. Setiap pagi itu selalu baru. Apa terjadi apa? Bergairah, semangat. Bahkan kalau perlu susah tidur, bukan karena banyak pikiran, karena kepingin tahu besok ada apa lagi yang baru ini. Maka itu kalau saudara belajar psikologi, ternyata psikologi menggunakan kebenaran firman ini untuk mendeteksi orang itu mulai stres atau tidak. Ternyata psikologi itu menggunakan prinsip ini. Kalau dalam 7 hari, Senin sampai Senin kan 7 hari, 3 hari saja berturut-turut ada orang bangun malas, alas-alasan. Aduh, kenapa kok pagi lagi? Itu sudah mulai stres. Apalagi kalau 5 hari berturut-turut. Wah, sudah berat stresnya itu. Jadi Papa itu menyediakan hal-hal yang baru buat kita tiap pagi. Maka itu kita harus bergairah, harus semangat. Ada apa lagi ya? Ada apa lagi ya? Wih, tadi pagi sudah luar biasa itu. Tuhan berikan yang baru. Besok apa lagi ya? Apa lagi? Lusa apa lagi ya? Baru. Contoh saja, sinar matahari yang kita pakai sepanjang hari ini. Kalau besok ada matahari lagi, sinarnya sama yang seperti hari ini, sudah baru lagi yang untuk besok. Baru yang ini sudah habis. Udara juga begitu. Baru semuanya. Maka kesimpulannya, kalau saudara menjadi Kristen tapi loyo, nggak bergairah, wah lagi stres itu. Pasti lagi stres. Karena nggak ada yang baru dalam hidupnya. Nah, firman Tuhan mengajarkan itu kepada kita.
Kalau kita memakai manusia baru, maka itu akan diperbarui terus menerus sampai kita jadi sama seperti Papa kita di surga. Oh enggak, amin? Amin. Nah, saya mau tanya, dalam hati aja jawabnya. Kira-kira semua kita yang di sini, kira-kira selama jadi Kristen sudah berapa persennya mirip Tuhan Yesus? Dalam hati aja jawabnya. Dalam hati, kira-kira bisa berikan satu angka gitu, ya? Jujur, saudara, jujur. Kalau sekian tahun jadi Kristen, aduh, 5% aja belum nemenirek itu. Terlalu betul itu. Sekian lama jadi Kristen, kok belum mirip 5%-nya dari Tuhan Yesus. Terus mau tunggu kapan lagi kita jadi sama seperti dia? Dan caranya cuma satu. Tiap kali dia memberi kita firman Tuhan yang sebagai cermin, langsung dia tunjukkan, aduh, mukaku belepotan kayak begini, aduh, kancing bajuku kayak begini. Betul kan? Karena firman itu cermin. Amin. Nah, hari ini kita nggak banyak belajar yang lain, tapi satu yang paling dasar dalam hidup Kristen kita, Roma 14 ayat 7. Ya, Roma 14 ayat 7. Ternyata saudara, yang menyebabkan banyak hamba Tuhan dan orang Kristen tidak bisa mengalami progresif, kemajuan yang cepat, itu karena ayat ini yang dilanggar. Sebab ada atau tidak? Tidak ada. Berapa orang? Saudara mau jadi? Tidak boleh sama sekali. Kalau kita menyebut diri Kristen, maka tidak boleh kita hidup, ayo baca, hidup untuk diri sendiri. Apa artinya hidup tidak boleh untuk diri sendiri? Jadi hidup untuk orang lain. Ini pelajaran, saudara. Terus kalimat yang kedua, sebab tidak ada orang yang mati untuk dirinya sendiri. Apa kata lain mati untuk diri sendiri? Bukan jangan bilang teroris dulu, nanti. Ayo ya, berapa minggu lalu saya ngajar ini waktu di Aksa. Apa artinya mati untuk diri sendiri? Ya susah benar. Bunuh diri wangele. Lu betul nggak? Mati untuk diri sendiri itu namanya bunuh diri. Bunuh diri masuk surga atau masuk neraka? Kenapa? Bukan belum waktunya. Dia membunuh. Walaupun dirinya sendiri dibunuh, itu tetap dosa. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, orang egois itu sedang bunuh diri. Ngeri ini ayat. Orang egois itu sedang bunuh diri. Banyak orang Kristen sering dengar ayat ini, gak ada perubahan hidupnya. Yang pelit tambah pelit. Padahal sering dengar, gak pernah ada hidup yang membagi, baik waktu, baik barang, baik uang, baik apa saja. Saudara, ayo kita perhatikan. Ini penting sekali dalam hidup kita, untuk hidup tidak egois. Maka itu pertanyaannya. Ini sudah bulan 11, pas pertengahan lagi hari ini. Dari 1 Januari sampai 15 November ini, saudara sudah berbagi apa saja pada setiap orang di sekitar saudara. Awas kalau alasan, ya aku tidak pernah ketemu orang ya. Itu kan alasan konyol. Ayo, sak sepi-sepinya sebuah daerah di Surabaya, masa nggak ada orang? Betul? Ayo, dari 1 Januari sampai hari ini 15 November, berapa orang yang saudara sudah berkati dari hidup saudara? Jangan pakai alasan lagi. Wah, aku sering dibujui, saya sering ditipu itu. Kalau ada orang tanya begitu kepada saya punya jawaban. Jawab ya. Selama kita hidup, kita pernah atau sering nipu Tuhan? Ayo ngaku. Coba jawab, sering atau pernah? Ya wis, sering nipu aja ditipu kok marah. Amin. Ya. Jadi impas toh. Jadi
Jadi jangan pernah marah kalau ada orang menipu kita. Karena kita sering nipu papa kita. Dan pelajaran ini kita harus lakukan. Jangan egois. Tidak boleh hidup untuk diri sendiri. Karena tidak ada seorang pun. Harus berbagi. Ayat 15. Ayat 15. Masih pasal 7 kitab Roma. Ya. Oh maaf, Roma 14 ayat 8. Saya kok salah ngomong. Ayat 8 maaf. Sebab jika kita apa? Hidup, kita hidup untuk Tuhan. Selama ini jujur, tapi dalam hati jawabnya. Hidup saudara untuk siapa? Ada orang yang hidupnya untuk mertuanya. Ada enggak? Loh, tanya kok ada tidak? Ada, banyak. Kenapa banyak? Mbak Inati supaya mati langsung warisan dikekno. Maaf jangan ngomong, tersinggung. Itu namanya hidup untuk mertuanya. Ada orang hidup untuk istrinya. Tidak salah. Tetapi kalau dia tidak pernah hidup untuk Tuhan dan orang lain. Karena hidup untuk Tuhan itu artinya hidup untuk orang lain. Dari ayat mana kita pakai? Lihat Matius 25. Ketika ada pengadilan terakhir, para domba dan para kambing tanya, kapan kami melihat Tuhan lapar, telanjang, sakit, haus, di penjara, jadi orang asing? Kapan? Ingat jawaban Tuhan Yesus apa? Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Baca Matius 25 ayat 40. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina itu, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi hidup untuk Tuhan jangan diterjemahkan di gereja gak mulai-mulai. Bukan saudara. Itu hidup untuk pendeta saudara kalau di gereja gak pulang-pulang. Tapi hidup untuk Tuhan kalau kita hidup untuk salah seorang dari saudara Yesus yang paling hina, yang lapar, yang telanjang, dan sebagainya dibaca. Maka itu awas. Orang pelit itu masuk neraka walaupun tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri. Maka itu berapa kali saudara sering dengar, ya, ada orang-orang dibawa ke neraka, terus lihat ada berapa pendeta di situ. Pernah dengar nggak? Saya katakan, mungkin juga. Loh, kok pendeta bisa masuk neraka? Kalau dia pelit. Coba kita baca ayat 44. Masih Matius 25 ayat 44. Nah ini sekarang para kambing yang tanya, ya, 44. Lalu mereka pun akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Kan tanya, masa Tuhan bisa begitu? Ayat 45. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi kalau ada orang Kristen tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak merampok, tetapi pelit. Ini kan pelit bukan? Lo jawab ya atau tidak? Ya. Tidak melakukan apa-apa untuk ketujuh kelompok orang itu, maka kamu tidak melakukannya untuk aku. Ayo 46 medeni ayat ini saudara. Menakutkan. Dan mereka ini, siapa mereka tadi yang tidak melakukan menolong saudara Yesus yang paling hina itu, akan masuk ke hotel Hyatt. Lu masuk kemana? Cepat. Nah, tempat siksaan itu apa? Neraka. Ini yang banyak pendeta nggak pernah khotbah. Maka itu kalau saudara berasal dari satu gereja yang pendeta saudara sering bersaksi, saudara saya berdapat mobil 7M, saudara saya dapat apartemen yang 3M, saya baru dikasih orang cincin yang 1M, saudara saya begini. Tapi mereka tidak pernah cerita bagaimana pendeta itu memberi untuk orang lain. Saya katakan cepat keluar dari gereja itu sebelum keseret ke neraka bareng pendeta itu. Katakan amin, cepat keluar saudara. Lu serius?
Kalau pendeta-pendeta nggak pernah cerita bagaimana dia membagi yang dia punya, ayat ini terjadi. Jadi saya terangkan kepada mereka yang pernah tanya, loh kok bisa ya Koden, pendeta kok masuk neraka? Saya tidak berhak untuk menghakimi, tapi ada ayat ini. Tetapi orang benar, baca, orang benar masuk kemana? Nah, orang benar yang kita di ayat 40 tadi, mana itu hidup kekal? Surga. Maka itu jangan sombong. Oh, aku ini hidup benar, kudus, enggak berzina, enggak mencuri, enggak merampok, tapi medit neraka juga, ingat. Saya tambah satu ayat lagi supaya warak betul. Lukas 16 ayat 9. Supaya yang medit-medit itu bertobat hari ini. Loh, itulah maksud bertobat atau enggak ada yang medit? Oh gitu. Oh iya, bertobat. Lukas 16 ayat 9. Maka itu jujur. Pertanyaannya, selama 10 bulan 15 hari ini, saudara pernah bagi apa kepada salah seorang dari saudara Yesus yang paling hina itu? Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan. Nah, kata ikat persahabatan itu terjemahan betul adalah penginjilan. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang yang tidak jujur. Hanya Tuhan Yesus yang berkata, satu-satunya barang yang sangat tidak jujur di dunia itu pasti duit. Kenapa? Karena tidak ada barang yang paling sering dipalsu kecuali duit. Jadi jujur enggak jujur uang itu, karena banyak palsunya. Nah, kalau saudara punya uang, gunakan untuk penginjilan, ikat persahabatan. Itu yang Tuhan mau. Wah, menyenangkan sekali saudara kalau kita buat itu. Menolong. Kemarin sore di Pacet saya diwawancarai. Kalau saudara nanti akan dapat tabloid Kristen, namanya Dunamos. Ya, cari, itu ada di toko-toko buku. Dunamos. Nah, itu yang edisi bulan Desember ada wawancara tentang saya. Pemiliknya kaget waktu dia mewawancarai saya dengan cara hidup saya yang suka berbagi. Dia ngaku begini, Pak, saya itu sudah wawancara gubernur, panglima, pendeta besar, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pengusaha. Karena sebelum saya punya Dunamos ini, dia memang wartawan. Dia ngomong begini, namanya Pak Joni Koraah. Tapi waktu saya wawancara Bapak, ini wawancara pertama yang saya kaget dan saya bisa lebih ingin tahu. Bayangkan dia ngomong, waktu saya ditanya semuanya. Nah, yang buat dia heran, kan kalau cuma dari saya saja kan gak akurat. Maka Pak Joni ini memanggil kira-kira 6 orang ya, yang kenal saya semuanya. Dan wawancaranya beda-beda, satu persatu gak barengan. Selesai, mereka diwawancara semua, termasuk Pak Peter Condro. Dia ketemu saya lagi kemarin malam itu. Wow, hidup bisa seperti itu. Kalau cuma saya ngomong kan gak akurat. Ini orang lain yang ngomong, yang menyaksikan. Apa yang kita harus ikat persahabatan? Tanya istri saya. Sampai 4 tahun yang lalu, hobi saya itu beli handphone, saudara. Bukan untuk saya pakai. Saya beli handphone yang murah-murah. Kalau saya pergi kemana saja untuk nginjil bersaksi, dan orang itu nggak punya handphone, saya langsung kasih. Dan itu dengan nomornya, supaya saya bisa kontak mereka. Nah, sekarang handphone sudah murah, semua orang sudah punya, saya nggak bawa lagi, repot. Jadi itu cara saya hidup. Maaf, jangan saudara mikir yang macam-macam. Mau ikuti boleh, nggak juga nggak dosa kok ya. Biar saya saja. Kalau saudara melihat cara hidup saya, maaf, dengan hamba Tuhan yang sudah sekelas ini, orang bilang saya kelas internasional memang, terus saya keluar negeri. Bayangkan saya ini nggak pernah pengen beli mobil, saudara. Alasannya 2. Yang pertama, kalau saya naik mobil pribadi, saya nggak bisa nginjil di angkot, di taksi, dan di mana-mana. Maka itu saya selalu nganjurkan kepada anak-anak Tuhan gara-gara kok hilang ayatnya. Lukas 16 ayat 9 ini. Kalau kamu punya mobil, saya bilang, paling tidak 1 hari dalam 1 minggu, simpan di garasi, naiklah angkot. Enggak ada mentau, pura-pura Buddha. Saya ulangi lagi. Kalau saudara punya mobil, dalam 1 hari, di dalam 1 minggu, garasikan mobil itu.
Keluarlah kemana-mana naik angkot kendaraan umum. Entah taksi, entah bemo, entah apa saja. Loh, enggak amin lagi sekarang mulai. Kenapa? Supaya kita bisa memberkati orang-orang itu. Sini kalau ada waktu, saya naik bemo, naik bis kota, saya tuh lihat kiri kanan, siapa yang bisa saya bayari ya? Saya lihat model orang, mereka senangnya luar biasa. Sampai hari ini kalau saya diundang pelayanan kemana saja, dan kalau di kota itu ada becak saudara, dan saya masih punya jam kosong, saya naik becak tanpa tujuan. Kemana Pak? Pokoknya muter aja lah, supaya saya bisa ngomong. Sampai satu tempat saya ajak makan, saya bayar lebih, saya pindah becak yang lain lagi. Itu sampai hari ini saya lakukan. Gara-gara ayat ini, saya ingin mempergunakan mamon yang tidak jujur itu untuk menjalin persahabatan. Maka itu percayalah nanti kalau sempat ketemu di sorga, asal nggak pelit ya pasti ketemu. Saya akan ingatkan saya, Koden, mana supir-supir taksi itu? Nah, saya kenalkan. Banyak supir taksi yang dibawa pulang ke surga. Mereka tahu siapa Yesus. Itu sampai hari ini saya lakukan. Tanya istri saya nanti, kalau saya ke mall kemana, kencing di toilet umum, terus Roh Kudus bilang kepada salah satu cleanernya itu, saya pasti ajak ngomong. Pernah saya khotbah di satu gereja di mall yang besar. Nah, gereja itu sudah 7 tahun. Nah, terus pas saya datang ke pagian, maka saya ke toilet dulu. Ada 2 orang, karena ada waktu saya ajak ngomong. Saya lihat namanya di dada. Saya cerita soal kehidupan. Nah, waktu saya khotbah, saya bersaksi dan bagaimana saya ketemu 2 cleaner itu. Saudara, setelah saya khotbah, gembalanya berdiri untuk nutup kebaktian. Dia bilang, saya 7 tahun jadi gembala di sini, nggak kenal satupun cleaner itu, padahal toiletnya cuma di depan pintu gereja saja. Tapi Pak Daniel baru datang, sudah kenal dengan 2 cleaner itu. Kenapa? Karena semua kita sering berkata sibuk untuk ngurus itu. Untung Tuhan gak kayak saya. Untung. Kalau Tuhan kayak saya, lalu saudara disuruh berkati orang, bilang Tuhan maaf sibuk, saya ngomong balik kalau saudara doa, sorry aku sibuk, mati kamu. Lo betul gak? Mati gitu. Kalau Tuhan bilang sibuk, ayo jawab, ya atau tidak? Nah, maka itu pertanyaannya, kapan terakhir kali kita mengikat persahabatan dengan orang-orang berdosa, supaya mereka tahu Yesus yang luar biasa. Saudara, kalau saudara pergi dengan saya ke Juanda, ya enggak, ke airport Jakarta, Makassar, kemana? Maaf, saya cuma cerita. Saudara kan kaget, saya ini punya teman banyak sekali. Satpamnya, bagian X-ray-nya, bagian yang bungkus plastik itu, saudara, kuli, porter-porter itu, wah kenapa? Karena kalau saya pesawatnya delay, asal di sana nggak ada apa-apa, saya tuh makin suka. Berarti saya bisa lebih lama di bandara itu. Saya langsung buka kantor, sudah. Saya cari siapa yang kelihatan wajah lapar, saya undang, ayo makan. Ada temanmu yang belum makan, panggil ke sini. Jadi banyak juga kafe-kafe, kantin-kantin tuh kenal saya. Wah, seneng kalau saya lewat. Nggak mampir pak. Ya karena saya sering ngajak makan orang-orang itu. Saya senang sekali. Saya bisa ngomong soal kehidupan. Kok nggak dia menor ya? Ya karena medite ku mang loh. Serius. Saya selalu pakai cara Tuhan Yesus. Kalau ketemu orang saya tanya, sudah makan atau belum? Orang yang perutnya kenyang, hatinya pasti buka. Itu pepatah Tionghoa. Ya, Konghucu pernah berkata begitu. Kalau orang itu perutnya kenyang, hatinya pasti buka. Dan itu filosofi Tuhan Yesus. Maka itu kemana saja kalau sudah baca 4 Injil, dia selalu selesai itu, ayo makan, ayo makan. Saya percaya orang pelit gak suka dengar firman ini. Yang itu awas ada yang nyesel aku teko hari ini ya. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang yang tidak jujur, supaya jika uang itu bagaimana? Baca. Jika uang itu bagaimana? Nah, apa kata lain uang tidak dapat menolong lagi? Ya nggak berguna. Apa kata lain paling pendek? Mate, angelir. Mati.
Betul tidak? Kalau uang itu nggak berguna lagi, maka itu Lim Sulyong kurang kaya apa? Mati juga. Amin. Maka itu jangan saudara berkata, kalau orang tanya, kamu tuh kerja untuk apa? Supaya hidup. Salah. Kalau kerja untuk hidup, itu artinya orang kaya nggak mati-mati, karena kan dia kerja terus. Betul tidak? Jadi orang kaya juga mati. Maka itu kalau suatu hari uang itu nggak bisa menolong kita lagi, mau bawa ke Singapura, ke Amerika, kalau terbilang sudah tidak ada harapan, apa bisa beli nyawa kiloan di Alfamart? Jawab. Bisa nggak beli nyawa kiloan? Kalau bisa kan enak, SUG kabeyo itu. Nggak bisa, sudah. Nah, selama kita hidup, kalau uang kita pakai untuk penginjilan, menjalin persahabatan, maka suatu hari uang itu nggak bisa nolong kita lagi. Ayo baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Kata aku stop. Kata kamu ganti aku. Ya. 1, 2, 3. Aku diterima di dalam kemah abadi. Jangan bilang adiasa. Awas. Apa kemah abadi? Surga. Nah sekarang ayo kita balik. Kalau ada orang uangnya banyak, tapi selama dia hidup uangnya nggak pernah dipakai untuk penginjilan memberkati orang, dan suatu hari dia mati, walaupun Kristen, walaupun pendeta, apa lawan katanya kemah abadi? Jawab, apa lawan katanya kemah abadi? Neraka. Neraka abadi, ngeri saudara. Maka itu bagaimana hati saudara terhadap orang-orang yang masih berdosa, yang belum tahu Tuhan Yesus? Ini hari apa? Kamis ya? Kamis. Seminggu yang lalu. Jadi Kamis tanggal berapa itu? 8. Saya memberangkatkan 2 orang. Satu lulusan penjara Singkawang. Tadinya saya nggak kenal. Sipir penjaranya itu kenal saya. Pak, ada orang yang lulus, tapi keluarganya nggak mau terima. Jadi di beberapa penjara di Indonesia itu sipir-sipir itu kenal saya. Kalau mereka pulang, kan saudara tahu bukan? Apa sih bedanya orang pulang dari rumah sakit dan orang pulang dari penjara? Tahu bedanya enggak? Apa? Kalau pulang dari rumah sakit pasti disambut, karena gak situ mati. Amin. Nah kalau pulang dari penjara, malu keluarga itu. Nah saya itu punya hati untuk melayani mereka, karena mereka juga nggak salah, pasti ada alasan. Maka itu kaget orang ini, saya nggak kenal, saya mau nolong. Saya berangkatkan ke Nabire. Satu lagi lulusan Nusa Kambangan. Jadi Kamis yang lalu tanggal 8 mereka tiba. Dan sekarang sudah kerja. Saya beri kerjaan mereka di sana. Nah, siapa yang sering nonton Solusi? Ada di sini? Nah itu loh, karena nggak banyak nonton sinetron tok ini. Oke. Salah satu program Solusi yang ratingnya paling tinggi. Jadi 2 kali saya ditelepon oleh CBN yang punya program itu. Kaget saya. Jadi rating paling tinggi kalau saudara pernah nonton. Ada seorang masih muda, namanya Erwin Baharudin, lulusan Nusa Kambangan. Ada yang pernah nonton enggak? Itu belum lama, kira-kira 2 bulan yang lalu. Tahu ya? Nah itu ratingnya paling tinggi saudara. Saya ditelepon, Pak, anak bapak itu ratingnya paling tinggi Pak. Kami sampai kagum. Sudah sekian banyak tahun Solusi itu ada, tapi baru kali ini ada program rating paling tinggi. Ini anak lulusan Nusa Kambangan. Saya terima dia, saya bawa ke Nabire. Nah saya nggak tahu setelah saya beri kesaksian ini sudah mikir apa, sembuh. Pokoknya kalau punya dan pelit, ingat, walaupun nggak berzina, nggak membunuh, nggak merampok, tetap masuk neraka. Ayat terakhir 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai 18. Oh ada 2 ayat lagi nanti, maaf, ini pun terakhir. 1 Yohanes 3 16 sampai 18. Semua kita hafal Yohanes 3 16 bukan? Betul nggak? Awas loh, kalau nggak hafal berarti belum Kristen. Apa itu Yohanes 3 16? Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dia berikan Yesus anak yang tunggal, supaya kita yang percaya pada dia dapat hidup kekal tidak binasa. Nah tapi 1 Yohanes 3 16 luar biasa. Siapa yang mati untuk siapa? Ayo baca. Ya, ketahui kasih Kristus yaitu telah nyawanya untuk kita. Nah, ini Yohanes 3:16. Lalu kalimat berikut, baca semua. 1,
2, 3. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Amin atau aman? Tenani, sungguh mau menyerahkan nyawa untuk saudara kita yang lain. Jadi nggak cuma Yesus yang mati, tapi kita harus mati juga untuk orang lain. Maka itu lagunya Sari Simorangkir sekali saja saya nyanyi. Setelah itu kedua sampai sekarang nggak tahu sudah berapa ribu kali saya ganti. Karya terbesar. Nah, jangan hidupku lagi. Kenapa? Kalau saudara nyanyi itu, kita ini orang paling kurang ajar sedunia. Karena saudara minta Yesus mati berapa kali lagi. Betul tidak? Karya terbesar. Kalau saya nyanyi, dalam hidupmu. Orang-orang luar sana. Pengorbananku. Karena ayat ini. Yang selamatkanmu. Akulah harta yang tak ternilai yang kau miliki dan kau hargai. Saya jadi harta buat ribuan orang. Apa dampaknya? Tuhan Yesus dikagumi. Mulai hari ini jangan nyanyi egois. Karena terbesar dalam hidupku pengorbananmu. Mau minta Yesus mati terus, kurang ajar itu. Betul tidak? Ini loh ayatnya. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Apa itu menyerahkan nyawa? Ayat 17. Ayat 17. Barang siapa punya apa? Apa kata lain harta duniawi? Uang. Oke. Barang siapa punya harta duniawi, punya uang dan melihat apanya? Saudaranya bagaimana? Berita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimana kasih Bapa dapat tetap di dalam diri orang itu? Saya tanya, kalau di dalam diri saudara tidak ada kasih Bapa, cuma ada satu di antara dua loh, Tuhan atau hantu. Loh, betul enggak? Jangan bilang tuh juga, awas. Cuma ada satu di antara dua. Kalau dalam hidup orang Kristen tidak ada kasih Bapa, berarti yang ada adalah kebencian. Karena lawannya kasih kan kebencian. Inilah keegoisan. Ayat 18. Anak-anakku, baca sama-sama. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, itu loh yang penting, dalam kebenaran. Kalau tidak dalam kebenaran, kita berbuat baik itu cuma dilihat orang. Maka itu saya paling enek kalau ada gereja datang ke daerah bencana, terus nyewa wartawan TV, ngekai misak kotak di syuting. Kurang ajar itu. Loh, karena mereka itu nggak pakai otak. Karena kami itu pernah ngalami gempa. Kalau sudah bencana, saudara, air bersih aja susah. Jadi kayak mie instan loh, godok nganggo uyomu kono. Maaf saya ngomongnya. Loh, betul nggak? Kok nggak mikir? Bagaimana mau masak mie instan, air aja nggak ada, masa pakai kencing? Terus gitu di syuting TV lagi. Kurang ajar betul. Berarti mengasihi tidak dalam kebenaran, supaya dilihat oleh orang. Itu jahat. Terakhir, Amsal 3 ayat 9. Amsal 3:9. Kita sudah sering tahu kok ayat ini. Ya, Amsal 3:9. Ayo, gereja-gereja karismatik kalau bilang, ayo kemuliaan pada Tuhan, saudara, terus tepuk tangan, kok sampai doro aja. Bukan, saudara. Muliakan Yahweh dengan hartamu, bukan dengan tepuk tangan, goblok. Maaf ya saudara, saya jengkel betul kalau dikit-dikit tepuk tangan, dikit-dikit tepuk tangan. Ngapain? Kemuliaan Tuhan itu lebih daripada tepuk tangan. Itu jelas salah. Muliakan Yahweh dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Jadi uang itu untuk memberkati banyak orang. Ayat 27 dan 28 pasal yang sama. Ayat 27. Jelas sekali. Janganlah apa? Menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya. Artinya apa? Terjemahnya kurang agak bingung.
Jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Ada nggak kalimat lain yang lebih tepat? Jangan pelit, betul. Kalau kita harus berbuat baik karena ada orang yang berhak menerimanya, berikan perbuatan baik itu. Enggak amin lagi, wangel lagi lo rek. Tuh, amin. Bagikan, jangan tahan kebaikan itu karena ada yang berhak untuk menerimanya. Terus, padahal, nah ini loh, padahal engkau mampu melakukannya. Ayo jujur, menurut saudara orang kaya atau orang miskin yang lebih pelit? Orang kaya lebih pelit. Lihat itu program RCTI berapa waktu yang lalu, sekarang sudah nggak ada. Program minta tolong. Pada lihat, yang sering nolong siapa? Justru bukan orang kaya. Orang-orang susah itu saya heran sekali. Kenapa orang kaya susah nolong? Karena orang kaya itu kesimpulannya, angka kekayaannya itu nggak boleh stabil. Kalau orang kaya angka kekayaan stabil, dia nggak puas. Apalagi turun 1 digit. Apalagi yang angka paling depan yang turun, itu nggak tidur itu saudara. Maka itu orang kaya sulit membagi karena dia nggak pas. Kalau nggak kelihatan angka yang bertambah terus. Maka itu Tuhan Yesus berkata dengan tegas, siapa yang susah masuk surga? Nah, maka itu yang pingin sugih, wangil masuk surga. Orang kaya itu susah masuk surga. Suatu hari saya diskusi dengan anak-anak, karena saya kan sering ngajar anak-anak. Saya tanya gini, anak-anak, menurut kalian yang namanya uang atau harta itu berat atau ringan? Kalau saudara saya tanya jawabnya berat. Namanya harta itu berat atau ringan? Berat. Nah, jawab yang lain, jangan pura-pura nggak tahu. Berat atau ringan yang lain? Berat. Ayo, berat atau ringan, cepat jawab. Berat. Nah, ketika waktunya Tuhan panggil orang kaya itu pulang, Tuhan nggak bisa bawa dia naik kabotan dunyoni itu loh. Ya Tuhan capek diculno meneh. Maaf, itu logika anak-anak. Karena dia keberatan harta, ya Tuhan nggak bisa bawa rohnya naik. Maka itu orang kaya lebih susah mati daripada orang miskin. Sembuh amin atau enggak terserah. Kira-kira ya atau tidak? Cepat jawab. Kenapa orang kaya lebih susah mati daripada orang miskin? Ayo jawab. Nah itu loh. Maka itu susah masuk surga. Maka itu jangan pingin kaya saudara. Kalau toh kaya akan tetap masuk surga kalau kita punya hati yang murah. Ya sudah ya. Janganlah engkau berkata, ayat 28, baca 1, 2, 3. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Nah, sedangkan yang diminta ada padamu. Kejam orang Kristen pendeta kaya itu kejam, saudara. Ayo kita belajar. Jadi ingat tadi itu, kalau kita sudah salah terus ada cermin, kita harus berubah. Jangan ngotot terus seperti ini. Tuhan memberkati kita semua. Kalau kita salah, lalu diberitahu bahwa kita ini salah, maka kita harus berubah. Amin. Amin. Harus berubah. Nah, saudara, seringkali dalam kehidupan kita dikasih tahu salah, ada firman Tuhan datang kepada kita, terus kita tidak mau berubah, dan kita tetap berjalan dalam kesalahan.